Hai guys, balik lagi sama gue Andrew yang dari Wear.id atau Wear Indonesia. Di video Quick Kids kali ini gue bakal kasih lu video tutorial bagaimana mengoperasikan hal-hal basic yang komplit terkait si Garmin Instinct 2. Let's check it out. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya biar travelers gak ketinggalan update-update atau review perlengkapan active lifestyle, content creator, dan traveling lainnya. Sebelum gue kasih tahu lu tutorialnya terkait bagaimana mengoperasikan Garmin Instinct 2, yang di tangan gue ini adalah Garmin Instinct 2 Tactical Solar. Tapi apa yang gue sampaikan ini tentunya bisa digunakan untuk kalau misalnya lu Garmin Instinct 2 yang biasa, Garmin Instinct 2S, dan Garmin Instinct 2 misalnya yang surf. Karena pembedanya misalnya contohnya itu ada yang varian surf, ya cuman ada beberapa fitur yang specifically untuk surf, selebihnya itu sama aja gitu. Nah, bagaimana dengan si Instinct Tactical? Ya sama juga. Yang tactical ini kalau ada embel-embel tactical itu berarti dia ada beberapa fungsi yang ada hubungannya dengan keperluan-keperluan tactical. Dan kebetulan bedanya kalau misalnya Tactical Solar itu dia memiliki Garmin Pay, tapi nggak akan gue ngomongin banyak di sini. Gue cuman mention aja bedanya si Tactical Solar itu satu-satunya yang punya si Garmin Pay, karena itu juga nggak bisa digunakan di Indonesia, di negara kita. Oke? Pertama-tama gue mau ngebahas terkait watch face-nya dulu nih. Tapi sebelum ke watch face, gue mau kasih tahu kalau misalnya ini ada 3 button. Ini terutama buat teman-teman yang memang baru pertama kali berada di ekosistemnya Garmin. Jadi belum tahu, gue kasih tau aja ini ada 3 tombol dan ada 2 tombol gitu. Nah, tombol-tombolnya ini nanti along the way itu bakal gue kasih tahu kayak kegunaan-kegunaannya apa, karena pasti nanti akan bersinggungan dengan fitur-fitur atau enggak fungsi-fungsi yang gue akan mention dalam video ini. Tapi pertama-tama gue mau ngomongin terkait si watch face dulu nih. Watch face-nya itu, watch face apa yang dimaksud dengan watch face, yaitu tampilan muka dari si jam. Jadi ya secara translation secara langsungnya seperti itulah. Jadi ini lu bisa ganti-ganti dan jumlahnya itu juga banyak, nggak cuman yang ada di jam. Karena kalau di Garmin itu ada aplikasinya Garmin Connect, dan kalau lu udah connect-kan dengan Garmin IQ Store itu banyak banget watch face yang bikinan dari Garmin ataupun dari third party, layaknya kayak Google Play Store lah atau enggak App Store gitu kan. Vendor-vendor aplikasinya kan nggak cuma dari perusahaan-perusahaan, tapi juga ada dari orang-orang biasa atau nggak perusahaan-perusahaan pihak ketiga gitu. Nah, caranya gimana nih kalau misalnya lu bosan dengan watch face yang udah tampil seperti ini contohnya. Nah, caranya tinggal kayak di bagian sini, tinggal dipencet yang tengah, ditahan, langsung akan ada keluar menu yang namanya watch face. Nah, watch face-nya itu tinggal diganti aja. Jadi tinggal dikebawahin dengan memencet tombol kiri bawah atau yang ada tulisannya ABC nih. Bisa lo pilih yang mana yang kayaknya tampilan watch face-nya menampilkan data-data yang memang relevan buat lo gitu. Dan kalau misalnya masih nggak ada, yang kayak gue bilang tadi, lo tinggal ke Garmin IQ Store untuk melihat siapa tahu ada watch face yang lebih cocok dengan kebutuhan lo gitu. Oke, sekarang misalnya kita udah menemukan mana yang kita inginkan. Jadi kita tinggal arahkan aja, dan cara pilihnya tinggal pencet di kanan paling atas. Itu kayak semacam tombol yes buttonnya gitu, atau enggak choose buttonnya. Jadi yes, dan kalau mau tinggal di apply. Tapi kalau misalnya oke, tampilannya gue suka tapi masih ada yang ingin di customize, tinggal pilih customize gitu. Oke, sekarang kita apply, pilih dan pencet yes. Yes ini kalau di tampilannya di jamnya itu ada deket tombol yang ada atasnya ada tulisan ukiran GPS namanya. Nah, langsung ke ubah. Jadi itu gampang ya untuk ubah GPS seperti itu. Sekarang gue mau ngomongin terkait widgets dan health data pada Garmin Instinct 2. Pertama-tama buat teman-teman yang baru memiliki smartwatch mungkin bingung yang namanya widgets. Gue juga pas awal-awal punya smartwatch. Widget itu maksudnya apa? Jadi widget itu kayak semacam kayak tampilan potongan-potongan data yang lo bisa ngelihat scroll-scroll di dalam jamnya si Garmin. Oke, biar nggak bingung, langsung gue kasih lihat aja maksudnya apa yang widget. Jadi untuk mengakses widget itu bisa dengan pencet yang tombol tengah itu kan seolah kayak atas ya, dan tombol kiri bawah itu sebagai kayak ya untuk ke arah bawah gitu.
langsung aja misalnya gue pencet yang tengah ya. Sebenarnya bisa tengah ataupun bisa juga yang bawah gitu, karena sifatnya itu kayak scrolling ya, scrolling kayak layaknya Instagram feed kan, itu kan scrolling tuh bisa ke atas bisa ke bawah. Nah bayangin si watch face tadi itu salah satu postingan yang lo lagi scrolling, jadi lo bisa scrolling ke atas ya, lo kalau ke bawah lagi lo bakal lihat watch face-nya lagi. Oke, ini gue barusan pencet yang ke bawah, jadi gue ulang lagi, dari watch face ini gue pencet yang kiri bawah, jadi langsung kelihatan nih salah satu widgetnya. Kebetulan karena yang gue tampilin di sini kan untuk peragaan ini Garmin Instinct 2 Tactical Solar, makanya ada si Solar Intensity. Oke, kita ke bawah dulu, ada weather. Weather itu tentunya harus lo konekkan secara aktif dengan smartphone lo yang memang punya internet aktif gitu. Ada sunset, dan ini widgetnya totally juga bisa customizable ya, widget mana yang lo mau tampilkan gitu. Ini kebetulan settingannya gue. Nanti gue kasih tahu bagaimana menambahkan widget yang lo pengen tampilkan. Inilah sport, steps, heart rate. Tentunya nggak muncul karena gue lagi nggak kepake. Gue lagi tunjukin ke lo. Terus di sini ada body battery. Buat temen-temen yang belum tahu, body battery itu bayangannya kayak keprimaan badan lo gitu. Pada saat nanti lo tidur, body battery akan naik, dan pada saat lo beraktivitas fisik atau berolahraga, dia bakal kurang. Makanya ada plus 62 itu pas gue tidur, dan minus 33 setelah gue berolahraga atau melakukan aktivitas fisik. Ada suggested workout. Jadi kalau misalnya Garmin itu kayak fungsinya semacam coach lah, semacam seperti itu. Jadi dia akan menganalisa data-data performa lu dan dia akan tuangkan dalam bentuk sebuah suggested workout gitu. Simpelnya seperti itu. Gua nggak akan ngomong banyak karena ini lebih ngomongin terkait widgetnya dan bagaimana lu bisa merubah widgetnya. Notifications, my battery, dan kalau misalnya ngomongin tadi kan awal-awal ini segmen terkait health data, lu juga bisa tahu VO2 max lu, karena sering banget ditanya VO2 max, cara ceknya di mana, apakah Garmin Instinct 2 ini ada VO2 max? Ada, karena di versi pertama gue paham Garmin Instinct itu nggak ada VO2 max. Nah caranya bagaimana nih setelah kita udah ngeliat widget-widget, namanya sebutannya glance widget, karena kita bisa melihat data dengan glancing aja ya, dengan melihat tampilan jam ini kita sebenarnya udah bisa ngeliat ada 3 data nih, walaupun yang bisa benar-benar dibaca datanya cuma 1 yang di tengah gitu. Sekarang kita mau ngelihat si VO2 max-nya dan detail-detail lainnya yang terkait itu. Bagaimana membukanya? Nah, membukanya kanan atas, yaitu kayak semacam buka atau tombol yes-nya. Nah, bisa dilihat kan, ini VO2 max-nya, dan datanya ada lagi nih, nggak cuma VO2 max di sini. Bagaimana mengaksesnya? Kalau lu udah menjawab yang bagian tombol tengah atau kiri bawah, berarti lu udah ngerti fungsi dari buttonnya. Jadi tinggal kita pencet kiri bawah. Nah, lo bisa ngelihat data-data lainnya yang ada pada widget yang kita pilih. Nah, terus kalau misalnya ada datanya lebih lagi nih, di sini kan mungkin lo bisa ngelihat ada semacam kayak pilihannya ya. Ini 5K, dipencet lagi 10K, ini race prediction gitu. Oke, jadi datanya bisa lo udah ngelihat secara glance atau di widget, lo bisa buka lagi tuh widgetnya untuk data yang lebih detail. Nah, bagaimana kalau kita mau mundur ke step sebelumnya atau halaman sebelumnya? Gampang, tinggal ke tombol bagian kanan bawah dipencet. Nah, kita udah balik lagi. Selanjutnya ya, karena kita ngomongin di segmen ini widget dan health data, ini ada pulse ox juga. Pulse ox bisa lo buka. Nah, lo bisa ngelihat ini datanya. Dan sekarang gimana kalau misalnya widgetnya kita mau melakukan sebuah sedikit pengaturan. Dalam hal ini misalnya si pulse ox-nya, kita kan bisa ngatur kapan aja dia mengukur saturasi oksigen dalam darah kita. Nah, kita bisa atur dengan pencet tombol tengah yang ada di kiri. Dengan tentunya udah mengarahkan di widget yang kita mau atur ya. Nah, sekarang kan pulse ox options-nya muncul. Karena kita tadi pencet yang kiri tengah, sekarang pencet kanan atas pulse ox option-nya bisa kita ganti. Biasa gue selalu setupnya itu during sleep. Misalnya lo mau secara manual cek, jadi sampai pas lo cek atau enggak pas lo buka widgetnya baru dia measuring, itu bisa. Atau enggak itu bisa all day juga, tapi nggak disaranin karena akan sangat menguras baterai gitu ya. Dan kita mundur lagi kanan bawah ya, gampang ya. Jadi
Sebenarnya tuh simple, once lu udah tahu jam-jam Garmin, cara pengaturan kurang lebih tuh sama semuanya. Paling kalau misalnya ada yang touchscreen, jadi ada beberapa fungsi yang bisa dibantu dengan touchscreen. Tapi karena si Instinct 2 ini nggak touchscreen, jadi basically sama kayak yang pertama, Instinct pertama. Oke, ada steps juga, maksudnya ada sleep juga. Lo kalau mau lihat tinggal dibuka, bisa ada skornya, dan sleep stage-nya. Tinggal mundur lagi. Ini juga. Ini ada stress. Oke, ini ada beberapa yang nggak keluar datanya karena gue lagi nggak pakai. Gitu. Ada training status. Training status lu bisa lihat. Ada VO2 max-nya lagi dan ada load-nya. Ini kebetulan gue lagi nggak dalam cycle mereview produk review si Garmin Instinct 2, jadi gue lagi jarang pakai karena gue sebelumnya lagi pakai jam-jam yang lain, makanya untuk training statusnya ini cuman kayak ada beberapa bar ini, bahkan cuma satu. Recovery time, suka ada yang nanya, bisa tahu nggak recovery time-nya, dan sedikit informasi, recovery time-nya di sini lu jangan ikutin 100%, karena berdasarkan research gue recovery time di sini gue suka bingung, karena gue cuman kayak ngerasa olahraganya kayak nggak capek-capek amat, tapi kenapa recovery time-nya tuh agak lebay gitu durasinya. Nah, maksudnya itu setelah dikonfirmasi dari beberapa referensi yang gue cek, itu maksudnya recovery time untuk workout yang intensitasnya cukup tinggi gitu. Jadi bukan kayak kalau mau workout lagi, sebenarnya lo nggak harus saklek ngikutin bener-bener 8 jam atau 10 jam setelah ini, kayak harus mempertimbangkan juga ya badan lu sendiri, karena ini kan alat ini sebenarnya cuma kayak suplemen aja gitu, jadi nggak bisa dibilang 100% lu harus ikutin, karena berdasarkan pengalaman gue kalau bener-bener ikutin kayak agak susah untuk melakukan olahraga setiap hari. Oke, ini training status dan temperature. Nah, sekarang kalau misalnya ada widget yang lu ngerasa belum ada, itu tinggal di edit dan cari yang add. Dan lu bisa di sini pilih lagi widget yang belum dimunculin, apa nih yang mau dimunculin. Misalnya health snapshot. Kita pencet yang plus ini ya. Plus ini kan paling dekat dengan tombol kanan atas. Nah. Oke. Nah, sekarang yang tadinya nggak ada, sekarang jadi ada. Nah, kebetulan karena gue tambahin health snapshots, gue mau kasih lihat tujuan health snapshot itu apa, yaitu untuk mengetahui kondisi kebugaran lo atau kesehatan lo, dimana pada saat lo pencet si health snapshot itu baru si Garmin Instinct 2 menganalisa mulai dari kayak tingkat stres lo, heart rate, dan respirasi gitu. Dan itu lo harus spend waktu sekitar 2 menit dan itu harus duduk. Kebetulan gue udah pernah coba, jadi gue langsung kasih lihat aja datanya seperti ini, gitu. Jadi lo bisa lihat di sini HRV, average stress, average respiration, dan average heart rate. Dan kalau misalnya lo mau coba, ya udah tinggal pencet kanan atas. Nah, dimana itu harus 2 menit, tapi gue nggak akan peragakan lagi karena gue udah kasih tahu lo, gitu. Nah, tampilannya kurang lebih segini. Nanti pas kalau misal durasinya udah habis, itu baru sukses, baru dia muncul average yang kayak tadi yang sebelumnya gue kasih lihat. Sekarang kita ngomongin terkait setting, dan gue akan mulai dengan menjelaskan yang namanya control menu. Control menu itu yaitu letaknya itu ada di kiri bagian atas tombolnya, dan itu harus ditahan karena kalau misalnya pencet sekali itu lebih untuk menyalakan lampu pada layar jam gitu ya. Mungkin kalau misalnya di kondisi terang seperti ini lu nggak bisa lihat, tapi sebenarnya kalau misalnya lu pencet kiri atas itu pas gelap itu lu bisa ngeliat itu dia layarnya agak nyala. Nah, kita tahan kiri atas dan lu bisa lihat di sini akan muncul beberapa menu, dan cara navigasinya sama, yaitu menggunakan tombol kiri bagian tengah dan bawah untuk kayak naik turun. Lu bisa lihat di sini ada wallet, ada stealth mode karena ini bagian yang model yang tactical ya. Nah, ada night vision, ada find my phone, music controls. Ingat, Instinct walaupun yang dua nggak ada yang namanya bisa simpan musik di sini, hanya bisa music control. Ada lock keys dan yang macam-macam lagi gitu. Jadi lo mau matiin jamnya bisa juga di sini. Terus ada pengaturan Garmin Wallet gitu. Tapi ya di Indonesia kan nggak bisa ya. Oke, sekarang pertanyaannya mungkin
karena kan ini namanya control menu ya, atau enggak gue bilangnya quick access menu gitu. Nah kalau misalnya lo mau ganti gimana? Gampang banget caranya. Kita kembali lagi ke tombol kiri tengah. Dan kita akan ke bagian yang namanya appearance. Dan kita pilih yang controls. Nah, di sini nih kita bisa menambahkan juga kalau misalnya ada kontrol-kontrol yang kita rasa perlu atau relevan dengan keseharian kita dan kita perlu akses dengan lebih cepat, tinggal add new aja. Gitu, entah itu save location, sync, phone, set time with GPS, stopwatch, dan timers, seperti itu. Dan masih membahas setting, nah ini gue mau kasih lihat setting apa aja yang setelah lo pencet bagian tengah tuh bisa di setting activities and apps, notification and alerts, appearance itu yang tadi, yang salah satu opsinya itu control, sensor and accessories. Nah jadi kalau misalnya lo mau konekin dengan sensor lainnya yang memang udah memiliki teknologi N+ atau smart Bluetooth, itu bisa dengan pilih add new. Add new-nya tinggal pilih. Nah, tinggal dikasih tahu aja ke Garmin ini jenisnya apa sih sebenarnya sensornya, seperti itu. Jadi ada macam-macam, foot pod, lights radar, macam-macam ya, dog track sampai smart trainer. Kita back, ada map. Ingat, map yang di sini sifatnya itu nggak kayak yang ada di Fenix 6, Fenix 7 atau enggak tier-tier jam Garmin yang tinggi ya. Jadi bayangannya kan kalau yang tier tinggi itu kayak melihat Google Map sangat jelas ya, belok kiri, belok kanan, dan lu tahu konteksnya ada di mana. Kalau di sini mapnya Garmin Sync 2 itu cuman sifatnya namanya breadcrumb trail. Jadi kayak bener-bener kayak cuman titik-titik garis-garis gitu, sangat sederhana gitu. Oke, kita mundur. Ini phone, kalau misalnya lu baru mau pairingin ke handphone lu atau enggak kayak lagi mau ganti handphone, ini tinggal bisa di sini. Dan smart notification, alertnya semuanya bisa. Ini pair yang tadi gue bilang bisa lu atur di sini. User profile lu bisa masukin di sini biar lu bisa tahu fitness age lu juga. Tentunya setelah lu menggunakan jam ini untuk berolahraga ya. Terus untuk safety, nah safety di sini ada incident detection. Mungkin kalau misalnya lo beli Garmin Instinct 2 kan mungkin untuk keperluan kayak hiking, nah, intinya untuk eksplorasi outdoor lah di alam bebas. Nah mungkin ini bisa lo nyalakan. Jadi maksudnya secara garis besar, secara teori incident detection itu kalau misalnya ada perubahan kayak kecepatan atau enggak yang dibilang dari bacaan gue di websitenya Garmin itu ada semacam kayak G-force shift. Dan ada kayak semacam kayak hentakan. Kalau gue sih ngerasanya dulu pernah pada saat pakai Fenix 6 itu kayak ada semacam hentakan. Sebenarnya gue cuman kepleset. Nah, incident detection-nya itu langsung kayak aktif gitu. Maksudnya apa? Itu bakal mengirimkan pesan ke orang-orang yang kontaknya lu udah daftarkan via Garmin Connect gitu. Jadi nyokap, dalam hal ini gue daftarin nyokap gue gitu, ibu gue. Nah, emergency contact-nya gue bisa lihat. Nah, ini kan nyokap nih tulisannya kayak gitu. Jadi cukup membantu ya kalau misalnya, apalagi kalau lu suka solo traveling. Menurut gue sih itu cukup penting, tapi yang harus lu catat, ini semua hanya bisa berlaku, si message-nya itu bisa dikirimin dalam hal ini konteksnya ke nyokap gue, kalau misalnya smartphone-nya itu ada ya internet gitu, konektivitas lah gitu. Oke, dan ini ada assistant tuh intinya kayak sama juga, kalau misalnya lu tahan, dia akan mengirimkan data keberadaan lu ke orang-orang yang kontaknya lu udah daftarkan di emergency contact. Seperti itu sih. Kalau assistant ini jujur gue belum pernah coba langsung, tapi kalau misalnya incident detection gue sempat kepleset walaupun bukan yang parah, itu langsung kayak ke notice gitu. Nah nanti dia bakal layarnya berubah kayak apakah seolah-olah kayak mau nanya ini beneran nggak nih ada kejadian apa-apa, karena gue bakal kirim alertnya ke emergency contact. Jadi semacam itu. Oke, sekarang health and wellness, navigation, lu bisa di sini. Terus power manager, ini bisa lu atur-atur power manajernya. Misalnya pilih battery saver. Nah, di sini bisa dikasih lihat ya, kalau misalnya dinyalain ini bisa sampai 65 hari. Tapi dengan catatan banyak banget fungsi-fungsi sensornya atau pencatatannya itu yang dimatikan gitu. Kalau misalnya 65 hari, dan kalau misalnya berlangsung seperti sekarang itu bisa 9 hari, kurang lebih seperti itu. Ini ada power modes. Power modes itu kayak semacam rangkaian setting
yang misalnya kalau misalnya lu setting untuk lari dibandingkan dengan lu eksplorasi atau enggak bener-bener lu lagi kayak hiking yang lama banget, mungkin lu perlu baterai yang lebih lama. Nah, ini setting-settingnya bisa di sini gitu. Dengan udah ada yang presetnya dia, atau juga lu bisa add gitu. Simpelnya seperti itu. Oke, power modes. Ini ada sistem juga. Ini bisa lu ganti-ganti. Dan ganti-gantinya salah satunya yaitu hotkeys. Hotkeys maksudnya apa? Hotkeys itu button, fungsinya tuh bisa diubah-ubah gitu. Kita langsung lihat aja ya. Misalnya hold GPS itu untuk dual grid. Nah, ini dia akan menyebutkan tuh tombol-tombolnya berdasarkan yang ada di grafir di atas bezel jamnya nih. Kayak hold GPS itu untuk dual grid saat ini. Nah, itu lo bisa ganti kalau misalnya, oh gue nggak perlu fungsi dual grid, itu tinggal pencet. Nah, tinggal diganti. Mau jadi apa? Flashlight, GPS, atau kill switch. Jadi tergantung function mana yang memang lebih relevan untuk keseharian lo. Oke, sekarang gue mau ngomongin terkait function atau enggak menu-menu sport profile yang ada di Garmin Instinct 2. Cara mengaksesnya gimana? Tinggal akses dengan pencet tombol kanan atas. Tombol kanan atas, dan lu bisa ngelihat berbagai macam fitur olahraga ataupun menu-menu lainnya. Nah, tapi kalau misalnya lu ngerasa ada olahraga lu yang belum tampil di depan, itu artinya belum menjadi favorit. Bagaimana memfavoritkan sebuah olahraga atau sport profile agar lu nggak usah terlalu masuk-masuk banget menunya, itu gampang. Tinggal ke bagian bawah dan lu add, dan lu pilih deh mana misalnya yang pengen lu tampilkan di depan, yaitu dengan menjadikannya favorit. Trail run, set as favorite, yes. Dan lu tinggal urutkan, ini mau ditaruh di mana. Misalnya setelah run, jadi trail run. Nah, semacam itu. Jadi gampang ya untuk menambahkan sport profile ke bagian depan atau menjadikannya favorit, biar lu aksesnya lebih mudah kalau saat ingin melakukan olahraga tersebut. Nah, untuk penjelasan juga, apakah ada perbedaan antara olahraga misalnya lari dan misalnya strength training? Itu jawabannya ada, karena mungkin kalau misalnya lu di smartwatch lain atau smartwatch lain, mungkin ada beberapa olahraga, kok ini tampilan olahraganya katanya olahraga beda, tapi sebenarnya datanya sama-sama aja. Nah, kalau di sini kebetulan kalau misalnya antara run sama walk ya pastinya kurang lebih sama lah gitu. Tapi kalau antara run dengan berenang atau run dengan strength training, tentunya itu ada perbedaan, dimana kalau di run itu kan ya pace layaknya data-data lari, tapi kalau misalnya strength training itu dia ada untuk menghitung repetisi, karena dia ada fitur auto repetition counter semacam itu. Jadi kayak ada perbedaan di antara beberapa sport profile, tapi ada juga yang ya mirip-mirip atau bahkan sama, contohnya antara running sama walking gitu. Oke, kita pilih aja run. Nah, di sini ada today suggestion workout, bisa lu lakukan atau juga nggak lu lakukan. Kalau misalnya lu nggak lakukan, again today suggestion itu berdasarkan perhitungannya si Garmin ya. Setelah lu pakai beberapa saat dan olahraga, performa lu tuh diakumulasikan, dikalkulasikan, dan dia came up dengan sebuah suggestion atau rekomendasi. Oke, sekarang options. Ini ada course. Lo bisa pilih course. Course itu intinya kayak rute ya, rute yang lu udah lu save di Garmin Connect dan pindahin ke sini. Dan again, jangan lupa ini course tidak seperti Google Map gitu. Ini cuman kayak buat meng-guide lu dengan sebuah kayak semacam jarum gitu loh. Nah, ini jarumnya semacam ini. Jadi kayak cuman kayak garis-garis dan jarum semacam itu. Oke. Sekarang kita stop course karena ini hanya untuk peragaan. Nah, sekarang data screen atau data screens. Ini misalnya kalau lu mau tampilan datanya tuh nggak mau yang default, tinggal lu pilih aja. Nah, layout yang ini, data screen ini ada 4 field. Field itu kayak apa ya? Kolomnya, kolom datanya. Kolom datanya tuh ada 4. Nah, field yang pertama kalau misalnya mau diganti, kan bisa dilihat ya yang di hitamin itu field yang lagi kita mau ganti.
Bisa mau diganti dengan field apa nih yang secara garis besar berhubungan dengan pace. Nah, tinggal lu ganti. Misalnya average pace dimasukin di sini. Gitu. Karena menurut lu lebih penting untuk mengetahui average pace dibandingkan data yang sebelumnya. Nah, kalau misalnya udah, lu juga bisa ganti yang selanjutnya. Yang tampilan data ini misalnya lu mau ubah juga, itu juga bisa. Gitu. Jadi benar-benar bisa di customize. Dan kalau misalnya lo ngerasa oh tampilan datanya kalau runut ke bawah ini bosen, ini juga bisa diganti bentuknya seperti itu. Jadi setelah diganti tinggal pilih aja tampilannya. Nah, jadi notice ya bedanya. Ini kalau yang tadi udah kita ganti yang bagian kanan atasnya doang dengan tampilan data screen yang sama, kita cuma ganti data fields-nya doang menjadi average pace di kanan atas. Sedangkan kalau misalnya yang kedua, kita ganti nih tampilan data screen-nya yang tadinya sama kayak default yang runut dari atas ke bawah, ini agak kayak menyamping gitu. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita mau alert itu juga bisa kita setting ya. Maksudnya alert di sini apa? Misalnya pada saat lu lari, pada saat udah average heart rate-nya atau heart rate-nya menyentuh max-nya misalnya 170, lu pengen itu jamnya meng-alert lu, nah itu bisa tinggal ke bagian alert tadi gitu, alert heart rate bisa di custom juga gitu. Terus misalnya pace-nya misalnya lu pengen lebih baik lagi, dan pada saat pace-nya kecepatan ataupun kelambatan itu juga lu bisa bikin alertnya. Jadi bener-bener sesuai dengan kayak kemauan lu gitu. Dan pada saat yang sama juga lu juga bisa mengatur power mode-nya per sport profile, karena tentunya pengaturan power mode itu akan berbeda ya pada saat lu cuman lari di kisaran kompleks sama lu lagi ekspedisi kan pasti beda ya. Kalau cuman lari di kisaran kompleks mah ngapain matiin function-functionnya demi baterai yang berlebih, karena lu nggak akan pakai juga baterainya kan. Tapi kalau lagi ekspedisi mungkin lu harus mengatur power mode-nya lagi karena lu perlu baterainya lebih panjang lagi gitu ya. Ada metronom, auto lap, nah ini fungsi-fungsinya. Dan GPS-nya juga bisa diganti. GPS Galileo, GPS GLONASS, atau enggak normal GPS only. Oke, let's say lu udah setting semua setting yang lu perlukan untuk running lu. Sekarang kita pencet langsung seolah-olah lu lagi lari ya. Lari, tinggal pencet kanan atas. Dan misalnya lu di tengah jalan pengen melakukan perubahan setting, tinggal pencet si kiri yang tengah gitu. Bisa dilakukan pada saat lu nge-pause. Gua kasih lihat. Misalnya ini kan masih berjalan, pause dulu. Dan maka ada pengaturan-pengaturannya, bisa lu ganti change sport, lap, atau back to start, ataupun discard gitu. Tapi let's say kita di tengah-tengah jalan, kita mau ganti power mode-nya, navigation-nya itu bisa. Jadi tinggal kiri bagian tengah. Selanjutnya kita ngomongin menu navigate. Cara aksesnya tinggal kanan atas dipencet dan navigate. Nah, gue cuma mau kasih lihat ada fitur apa aja, yaitu ada back to start, course tentunya harus lu pindahkan dulu dari si Garmin Connect, atau lu bisa juga create new, atau juga berdasarkan activity yang lalu untuk navigasi, dan atau enggak save location, atau enggak site and go, dan berdasarkan koordinat gitu. Tapi yang gue mau tekankan lagi, jangan sampai salah paham dan berharap kalau misalnya si Garmin Instinct 2 ini dilengkapi dengan, walaupun ada tulisannya map, tapi map yang dimaksud tuh takutnya rancu, yaitu map yang kayak Google Map. Nah, kalau mau yang kayak gitu tuh Fenix 7, Epix, dan kayak kemarin gue baru nge-review Garmin D2 Mark 1. Nah, itu mungkin yang lebih cocok dengan keperluan dan ekspektasi lo. Oke, yang terakhir gue mau ngomongin terkait solar functionnya dari Garmin Instinct 2 Solar. Kalau yang di gue ini tactical ya, tapi
Ingat kalau misalnya mau ada solar function tentunya lu harus beli yang versi solar gitu. Nah, untuk beberapa watch face itu ada yang tampilannya yang ada kayak semacam kayak matahari ini. Nah, matahari ini maksudnya kalau barnya agak naik, ini kan kosong ya kebetulan karena gue juga belum sering keluar dengan menggunakan jam ini dan gue juga lagi ada di dalam ruangan. Nah, intinya kalau menurut klaimnya Garmin, satuan cahayanya itu katanya kan lux ya. Jadi dalam per hari kalau misalnya lu bisa dapat paparan cahaya minimum 50.000 lux atau dalam tempo 3 jam. Nah, makanya bagian sininya di watch face-nya ini bakal naik nih barnya di sini. Jadi kayak seolah-olah tuh ke-charge gitu, ke-charge dari cahaya matahari. Tapi kalau misalnya nggak ada, dia akan flat semacam ini. Nah, bisa juga lu lihat dari widget, yaitu si solar intensity yang mungkin lu tadi pas bagian segmen widget udah lihat. Nah, di sini benar-benar the last 6 hours kan nggak ada ya. Nah, kalau misalnya nanti dia udah full, bagian yang putus-putus ini, garisnya itu dia akan kayak menyambung gitu. Berarti kayak udah fully charge dari si tenaga surya gitu. Oke. Jadi kalau misalnya lu ingin beli yang solar, jangan lupa pastikan juga kebiasaan lu atau enggak kegiatan olahraga lu memang yang sering terpapar oleh sinar matahari. Karena kalau misalnya cuman kayak lu pakai di kantor dan cuman keluar pada saat ingin kayak makan siang atau enggak lu ngampus pengen keluar sebentar doang, paparan sinar mataharinya itu gua rasa kurang cukup untuk mengoptimalkan fungsi dari solar panel yang ada di Garmin Instinct 2 Solar ini. Oke, segitu dulu aja video quick hits terkait tutorial Garmin Instinct 2. Walaupun ini contohnya pakai Garmin Instinct 2 Tactical Solar, tapi semua yang gue sampaikan tadi itu applicable untuk semua Garmin Instinct 2 atau bahkan juga jam-jam Garmin lainnya yang kurang lebih sama gitu. Nah, kalau misalnya masih ada pertanyaan terkait bagaimana cara mengoperasikan jam Garmin, nggak cuma yang model ini doang, langsung tulis aja di kolom komentar atau enggak DM kita di Instagram di @warinesiaofficial. Dan kayak biasa, kalau misalnya mau support kita lebih dari like, share, dan komen, dan tentunya subscribe, bisa juga dengan mensupport dengan membeli barang-barang yang produknya gue udah bahas di channel YouTube ini, dan linknya ada di description box dari setiap video yang ada di YouTube channel ini juga. Oke, thank you and until next time.